Saudara, tema saya hari ini, ya, judul saya hari ini adalah The Extraordinary Journey. Kalau saudara ingat minggu lalu ada yang hadir ibadah satu, Pastor Harold khotbah dengan judul The Extra Mile. Wah, ini mungkin part 2-nya ya, saudara-saudara. Ekstra juga ya. Siapa yang senang sama ekstra? Coba angkat tangannya. Bonus ya, dikatakan ekstra itu biasanya lo bonus. Tapi hari ini judul saya adalah perjalanan yang luar biasa. Kenapa saya akan bicara soal perjalanan? Begini saudara, saya akan buka dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang di antara kita pernah memulai sesuatu? Apakah itu pekerjaan kita, gaya hidup kita? Biasanya kalau di awal itu dengan semangat yang luar biasa. Semangat yang pol, ya. Tetapi setelah melewati beberapa waktu, semangat itu mulai memudar. Siapa yang pernah mengalaminya? Ya, ini bukan khotbah awal tahun ya. Biasanya kan resolusi awal tahun, semangat di awal, tiba-tiba ada beberapa bulan, hilang semua ya. Tapi ini juga bisa terjadi kapanpun, dalam hal apapun. Dalam hal olahraga misalnya ya, pertama semangat nge-gym, tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian cuman jadi member aja tapi nggak pernah datang ke tempat gym. Atau mungkin pekerjaan baru awalnya semangat tapi lama-kelamaan jadi kayak biasa aja ya. Setiap kita mengalaminya. Bahkan di dalam kehidupan spiritual kita saudara. Di dalam kehidupan kekristenan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita punya momen lahir baru yang berbeda-beda. Ya, seperti contohnya saya dulu lahir baru itu waktu SMA, saudara. SMA itu umur sekitar belasan, ya. Waduh, masih muda belia, ya, belasan. Mengalami Tuhan, tadi seperti apa yang Ko Hendro bilang, mengalami Tuhan, mengalami kasih mula-mula, on fire, excited. Tapi begitu hidup berjalan, life happens, segala sesuatunya seperti menjadi familiar. Ya, apakah ini relate dengan saudara juga ya? Mungkin ada beberapa di antara kita juga yang mengalami hal yang sama. Semangat di awal, lahir baru, bertobat. Tetapi lama-kelamaan, slowly itu menjadi sesuatu yang biasa. Our faith become ordinary. Jadi mungkin ya yang penting saya sudah selamat. Saya sudah lahir baru, Tuhan sudah selamatkan saya dari segala dosa kita, ya kan? Yang penting saya jadi Kristen, sudah cukup. Nggak perlu fanatik lah, nggak perlu radikal lah. Ya. Jadi datang hari Minggu, tapi mungkin hari Senin sampai Sabtunya kita berbeda sekali. Dengan hari Minggu ketika semangat memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kita tidak menganggap kembali bahwa keselamatan yang kita miliki, kehidupan yang tadi awalnya kita menerima Kristus, itu menjadi hal yang serius. Kita menjadi, udahlah cukup. Kata cukup ini kadang-kadang membuat kita juga bahaya saudara. Di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Betul? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, mau supaya kita justru tidak hidup di dalam hidup yang ordinary, yang membosankan. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu mau kita excited terus, apalagi di dalam kehidupan spiritual kita. Amin. Jadi saya katakan begini, the Christian life isn't a one-time event of salvation. It's a daily decision to pursue an extraordinary journey with God. Jadi bukan kehidupan kita di dalam Tuhan, bukan hanya sekali saja ketika kita bertobat menerima Kristus. Atau ketika kita dibaptis. Ya beberapa saat lalu anak-anak kita di ICC Youth mengalami proses baptisan saudara. Tetapi setelah itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Perjalanan mereka masih panjang. Khususnya di dalam kehidupan spiritual mereka.
Dan ini adalah keputusan kita setiap hari untuk mengejar tadi, the extraordinary journey. Tentunya with God, bukan sendiri. Ya, kita mau dan kita percaya bahwa Tuhan rindu itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya puas dengan perjalanan iman yang biasa, padahal waktu kita diselamatkan ini adalah sesuatu yang apa? Luar biasa. Betul? Kita percaya bahwa keselamatan ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita memasuki dalam kehidupan yang semakin berjalan, kita bisa punya semangat yang menurun. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar untuk surga, saudara. Bukan hanya untuk nanti kehidupan kekal, kita percaya itu. Tetapi Tuhan juga mau untuk mengubah kita, transformasi kehidupan kita, menjadi lebih baik karakter kita dalam apapun. Dan juga untuk memakai kita. Tuhan mau kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Dibilang di firman Tuhan juga dikatakan seperti itu. Dan membawa kita dalam perjalanan tadi bersama dengan Tuhan. Tuhan banyak rencana-rencana yang indah yang disiapkan bagi kita. Amin. Jadi saya tidak tahu dengan saudara, apakah saudara dalam kondisi yang mungkin, saya sudah bertobat lama sekian puluh tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, atau mungkin juga baru, baru menerima Kristus. Kita terus harus mengalami the extraordinary journey. Kita terus harus lapar dan haus. Bagaimana kita bisa terus mengalami Tuhan. Seperti apa yang tadi dibagikan sama Ko Hendro. Bertemu secara pribadi dengan Tuhan setiap saat. Nah, kita lihat belajar dari yang namanya Paulus, saudara. Kita lihat ya di Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita lihat bahwa Paulus adalah seorang yang benar-benar mengalami perjalanan yang luar biasa bersama Tuhan. Dia mengalami Tuhan, tadi bertobat, mengikuti panggilan Tuhan, dan tidak berhenti hanya di situ saja, dia terus mengejar, bahkan berlari-lari kepada tujuan, dikatakan di ayat-ayat tadi. Dan saudara tahu bahwa Paulus ini dikatakan oleh seorang penulis yang luar biasa di dalam bukunya Paul the Leader, A Vision for Christian Leadership. Dikatakan oleh J. Oswald Sanders, Paulus adalah the world most successful Christian, katanya. Dia diberikan status itu, the most successful Christian. Kita semua di sini adalah pengikut Kristus, makanya kita sebut juga Kristen. Dan kita perlu belajar dari Paulus ini. Dikatakan begini, by any objective standard, the Apostle Paul must be considered the most successful Christian missionary and leader the world has ever seen. Yang dunia pernah lihat, kita juga percaya bahwa Paulus ini meneladankan kita bagaimana kehidupan kekristenan itu seharusnya hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tapi kalau kita bicara soal extraordinary, bahwa di situ ada kata ordinary, saudara. Extraordinary tanpa ordinary adalah hal yang useless. Akhirnya sia-sia juga.
Jadi bukan berarti mempunyai extraordinary journey di dalam iman, di dalam kehidupan kita, itu menghilangkan kata ordinary itu sendiri. Setuju? Yang percaya katakan amin. Kita perlu punya pemikiran bahwa extraordinary ini bukan hanya sekedar tujuan yang harus kita capai, tetapi lebih kepada lensa bagaimana kita melihat kehidupan kita, bahwa Tuhan sendiri bekerja bahkan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kita sering berpikir kalau misalnya kita ngomongin extraordinary, wah saya mau mengalami perjalanan yang luar biasa, hidup yang luar biasa, penuh dan berkelimpahan. Ya, tetapi kadang-kadang justru kita melupakan apa yang biasa, apa yang ordinary. Kita berpikir kalau saja aku bisa keluar dari pekerjaan ini, misalnya udah mengalami pekerjaan, andai saja bisa keluar dari pekerjaan ini dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih bagus, gajinya lebih besar, misalnya ya. Atau andai saja saya keluar dari kota ini, punya kehidupan yang baru, seperti yang tidak saya alami sekarang, mungkin mengalami hal yang sulit ya di dalam kehidupannya. Dan banyak situasi-situasi yang kita ekspektasikan berubah dan itu menjadi itulah yang merupakan extraordinary buat saya. Tapi kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang justru berjalan seperti biasa. Kita meremehkan hal-hal yang sehari-hari yang sudah melekat di dalam kehidupan kita. Kita bahkan melebihkan hal-hal yang dramatis, yang mungkin mujizat besar dalam kehidupan kita. Itu tidak salah ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan justru ahli dalam menggunakan hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, kita lihat di dalam firman Tuhan, mujizat 5 roti dan 2 ikan, betul? Tuhan memakai hal yang biasa, roti dan ikan untuk melakukan mujizatnya. Awalnya dari yang apa? Dari yang biasa. Tongkat Musa melakukan mujizatnya, membelah laut. Dari yang apa? Biasa. Dan banyak lagi hal yang bisa kita lihat dari peristiwa-peristiwa di dalam firman Tuhan. Bagaimana extraordinary itu terjadi lewat yang ordinary. Jadi masalahnya bukan hidup kita yang biasa mungkin saat ini, yang mungkin rutin ya. Masalahnya mungkin bagaimana kita melihat, memandang atau membawa, melibatkan Tuhan ke dalam hal tersebut. Dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, perhatikan ini, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan dan minum adalah hal yang biasa, fungsi yang sehari-hari kita lakukan. Ini juga dikatakan oleh Paulus ya di Korintus ini. Dia tidak berkata, kalau engkau menjadi penginjil, kalau engkau menjadi pendeta, kalau engkau menjadi misionaris, kalau engkau menjadi manajer, kalau engkau menjadi pimpinan sebuah perusahaan, atau engkau menjadi menteri, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak katakan seperti itu, tetapi apapun yang kita lakukan di dalam semua, bahkan makan dan minum tadi, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam sebuah buku, ini menarik, ditulis oleh T. Harrison Warren. Bukunya berjudul The Liturgy of the Ordinary. Ya, ini cukup panjang, nggak apa-apa saya bacakan ya. The kind of spiritual life and discipline needed to sustain the Christian life are quiet, repetitive, and ordinary. Saya akan ceritakan terjemahannya saja ya. Jadi di dalam kehidupan rohani kita
dan disiplin kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kekristenan, itu yang dibutuhkan untuk menopangnya itu sifatnya itu tenang, berulang, bahkan biasa saja. Dikatakan seperti itu. Itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kekristenan kita, seperti merapikan tempat tidur, mencuci piring, mendoakan musuh, dan kita percaya ini adalah kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari lewat DWWG mungkin. Jadi ketenangan dan hal-hal kecil itulah yang justru Tuhan bekerja mentransformasi kehidupan kita dari hari ke hari sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak bekerja hanya sekedar lewat hal-hal yang luar biasa, ya, momentum-momentum dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan juga bekerja, berkarya, mentransformasi kita di dalam hal-hal yang mungkin sepele. Seperti mungkin tadi mencuci piring, membersihkan rumah, dan melakukan kebenaran-kebenaran yang simpel, mendoakan orang yang mungkin kita tidak yang sering konflik dengan kita misalnya, ya, mengalami perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Jadi di dalam hal-hal yang sehari-hari. Our ordinary is the canvas for God's extraordinary. Jadi kalau kita biarkan kehidupan kita, biarkan Tuhan yang melukiskan apa yang terbaik, yang extraordinary itu dalam kehidupan kita lewat kita ini orang yang biasa. Tuhan yang tidak terbatas, kuasanya tak terbatas, betul? Untuk menuliskan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar secara cepat ada 3 hal yang bisa kita bangun di dalam kebiasaan kita. Bagaimana untuk membangun extraordinary journey atau memiliki extraordinary journey di dalam Tuhan. Yang pertama, karena tadi ini ada hal-hal yang biasa yang perlu kita bangun, maka ini ternyata melibatkan keseharian kita. Yang pertama adalah kebiasaan untuk mau repot, saudara. Ya, mau repot. Willing untuk lebih keras lagi bekerja atau excellent, ya. Dikatakan di Filipi 3 ayat 12 tadi kita belajar dalam Filipi tadi, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di dalam bahasa Inggrisnya di NIV version dikatakan kata melainkan aku mengejarnya itu adalah but I press on. Press on. Bayangkan saudara, seorang Paulus yang sudah menerima dan mengalami Kristus, dia tidak berhenti hanya sampai di situ saja, tetapi dia press on. Artinya ada harga yang dia bayar lebih. Betul? Ada detail-detail yang dia harus lakukan untuk dia memenuhi panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Jadi extraordinary itu bukan hal yang pasif, saudara, tetapi aktif. Itu membutuhkan usaha, membutuhkan disiplin, bahkan membutuhkan konsistensi. Mau repot. Justru di saat kita berpikir, sudah cukup, saya sudah tiba di mana kehidupan saya sudah baik-baik saja, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, hidup saya baik-baik saja, saya nyaman. Justru momen itulah yang akan berpotensi membuat kita mundur. Jadi banyak orang gak mau repot dan nyaman dengan apa yang dimilikinya. Ya. Termasuk juga dalam kehidupan spiritual kita. Ini sama halnya ya, tidak terpisah. Sudah merasa muak.
sudah merasa puas dan gak mau repot ikut sana sini. Tapi saudara, kita perlu untuk lebih repot lagi untuk kita bisa bertumbuh di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Mungkin kita perlu lebih rajin lagi membaca firman Tuhan. Mungkin kita perlu lebih lagi untuk masuk di dalam persekutuan. Yang selama ini saya mungkin berpikir, saya mah ngapain lah ikut kayak gitu-gituan, anti. Ya kan? Gak mau repot lah, waktu saya habis, nanti pekerjaan saya banyak. Tapi kalau kita mau repot sedikit, hal-hal itulah yang Tuhan rindukan bisa kita lakukan sehingga itu bisa menjadi kemudahan buat kita. Kenapa kemudahan? Biasanya apa yang kita permudah hari ini mungkin bisa membuatmu repot di kemudian hari justru. Tapi apa yang mungkin merepotkanmu hari ini di dalam kebenaran tentunya akan mempermudah hidupmu di masa depan. Nah mungkin sering orang tua ya ngomong sama anak-anak kita gitu, ayo belajar. Kita dengan tidak henti-hentinya memberikan nasihat. Orang tua punya mindset bahwa itu demi masa depan. Kalau seorang anak mengerti, oh ini hal-hal yang repot yang harus saya lakukan dan ini demi masa depan saya, maka dia akan melakukannya, betul? Tetapi kalau misalnya nggak ngerti, udah repot lah. Bayangkan masa depannya mungkin tidak akan lebih baik. Jadi kerepotan apa yang mungkin saudara harus lakukan hari-hari ini? Mungkin di dalam pekerjaan lebih excellent lagi. Mungkin mau repot mengambil tanggung jawab yang bukan job desk-nya saudara. Mungkin kalau dalam pekerjaan, itu bukan bagian saya. Tetapi kalau misalnya itu perlu dilakukan demi kebaikan tim, demi kebaikan bersama, lebih repot sedikit lah. Ya, karena kita sendiri juga yang akan menerima benefitnya. Berdoa ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa walaupun mungkin kita capek. Kita tidak meninggalkan kehidupan doa kita. Justru itu yang menguatkan spirit kita. Melayani mungkin, walaupun mungkin itu nggak nyaman buat kita. Atau mungkin melayani ketika orang-orang tidak melihatnya. Kita tidak menerima tepuk tangan dari hasil pelayanan kita. Bahkan. Tetapi kita mau repot, kita mau bayar harga. Amin. If your faith never cost you, it may not be faith at all. Kita perlu bayar harga. Kalau di perjalanan mungkin kita mau repot nunggu lampu hijau, saudara. Ya ini seringkali saya alami. Menunggu lampu menyala hijau tapi orang lain udah jalan duluan. Atau mungkin repot sedikit nunggu, saudara ada biasanya kalau belok kiri kan ada yang langsung ya. Ada yang ikuti petunjuk lampu, betul? Nah, kalau saya udah ada tanda itu ya berhenti dulu. Tetapi orang lain lewat. Kita ya udah repot dulu lah sebentar ya, mungkin waktu kita berkurang tapi udah jelas ditunjukin nggak ada tandanya bahwa itu belok kiri langsung. Berarti kita harus ikuti. Bayar harga. Itu sederhana, ordinary kan? Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin kita nggak sadar, sepele. Tetapi kita perlu mau repot sedikit. Amin. Yang kedua, kita perlu bangun kebiasaan untuk mau ngalah. Mau ngalah, mau berserah. Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Di dalam membangun extraordinary journey itu membutuhkan humility and sacrifice. Kita perlu rendah hati, melepaskan apa yang di belakang kita, melupakan apa yang di depan kita, karena kita perlu berjalan ke depan. Kita nggak bisa terus membawa beban apa yang ada di masa lalu kita. Apakah itu kegagalan kita? Bahkan itu bisa
keberhasilan kita. Ya, wah, saya punya kegagalan, saya nggak mau lagi berjalan maju. Atau bahkan mereka memegang kisah masa lalunya akan keberhasilannya, sehingga tadi merasa puas. Ya, banyak orang yang kita bisa lihat menjadikan acuan masa lalu mereka, bahwa mereka tidak perlu lagi melangkah ke dalam extraordinary journey bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau bahwa kita terus dan fokus, kita memandang kepada Kristus. Masa depan yang sudah Tuhan siapkan, kita kejar, meninggalkan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Amin. You can step into the future God has for you. Ya, kita nggak bisa. You cannot step into the future God has for you while holding on to the past. Kita nggak bisa berjalan ke masa depan yang Tuhan siapkan kalau kita pegang masa lalu. Contohnya mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam pernikahan kita, mungkin kita selalu merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Suami atau istri, ya. Tapi kita perlu memilih humility. Ngalah satu dengan yang lain. Perlu ngalah, saudara, karena perjalanan kehidupan kita ini bukan cuma soal menang atau kalah, betul? Ya, walaupun kita sudah punya tujuan, tetapi dalam perjalanan kita ini, kita juga ada banyak hal yang perlu kita lihat. Dalam pekerjaan mungkin kita perlu memilih integrity dibandingkan dengan shortcut yang mungkin bisa kita lihat di depan mata kita. Ngalah, gak apa-apa. Yang penting saya menjaga integriti saya. Betul? Di dalam pelayanan juga sama, ya. Di jalan juga sama, di perjalanan kita sehari-hari yang ada di jalan, ya. Waktu ada orang yang nyalip jalan kita, ya. Baru aja, tadi juga sama di perjalanan ke sini juga. Oh, tiba-tiba ada yang nyalip. Wah, saya mau khotbah soal ngalah ini. Udah, nggak apa-apa gitu kan. Kita punya potensi untuk, wah kejar lagi, nggak mau ngalah. Pokoknya mah kalau dia nyalip, saya harus salip lagi. Mungkin bisa terjadi dalam pekerjaan kita. Ada orang yang lebih maju, kita harus lebih maju lagi. Dengan cara apapun. Padahal kehidupan kita itu dibangun bukan hanya lewat kita menang atau kalah, ya. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga integritas kita, ya. Tuhan tetap bisa melihat kita, karakternya dibangun, dan bagaimana kita menyangkal diri kita di hadapan Tuhan. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kita ini pengikut Kristus, saudara, dan kita perlu sama seperti Kristus. Dikatakan menyangkal diri kita, memikul salib kita. Ya, jadi apa kengalahan? Apa ya bahasanya ya? Hal-hal apa yang perlu kita lepaskan? Mungkin pengampunan juga sama, ya. Untuk kita tidak terus pegang, kita mau ngalah. Apa yang tidak kita lepaskan hari ini bisa jadi beban untuk besok. Apa yang kita relakan hari ini demi Kristus akan jadi kemenangan di masa depan. Kita relakan apakah itu pengampunan, apakah itu ego kita, pride kita, keberhasilan kita, dan hal-hal yang lain. Amin. Yang ketiga, kita bangun kebiasaan mau tahan. Katakan bersama saya, mau tahan. Maksudnya adalah kita endure, bertahan. Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan di sini sekali lagi, I press on toward. Kata press on di sini ya means to pursue atau mengejar. Ya. Nah, tetapi di dalam pengejaran ini atau berlari ini itu bukan dikatakan sprint atau lari cepat, saudara.
Ya, ini seperti maraton justru. Kata-kata mengejar atau berlari-lari ini itu bukan yang lari cepat, tapi maraton. Maraton itu jaraknya sangat jauh, panjang. Jadi tidak cepat, mungkin perlu ketahanan oleh karena itu, ya kan? Kalau maraton kan yang diperlukan juga selain berlari terus konsisten juga ketahanan. Bagaimana bisa bertahan? Mungkin di dalam perjalanan lari itu mengalami, kalau dalam kehidupan kita mengalami discouragement, ya, mengalami banyak masalah. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan itu adalah kunci untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Press on. Kita perlu bertahan. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita bisa mengalami banyak sekali tantangan. Banyak sekali situasi yang menyulitkan kita, betul? Yang membuat kita, wah udah menyerah. Struggle kita. Tetapi kita perlu untuk endure, untuk bertahan. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita perlu tekun, bertahan. Tahan sama keadaan yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi. Sabar, mungkin kita mengalami proses yang tidak mudah. Dalam mungkin mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Menunggu jawaban Tuhan di dalam bisnis kita. Atau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasa capek, lelah. Bagaimana kita bisa tetap untuk mengalami Tuhan tadi. Kita tetap showing up, menunjukkan kita untuk terus menyembah Tuhan. Itu tidak mudah. Kalau dalam keadaan capek kita mungkin maunya ya udah istirahatlah dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika mengalami berbagai tantangan, godaan, misalnya cobaan, kita tergoda untuk gak tahan, untuk lepas dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, betul? Tetapi kalau kita mau tahan saja sedikit, tahan aja, maka kita bisa lihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mau tahan aja sedikit. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kehidupan yang mungkin sepele bagi kita. Amin. Jadi apa? Mau repot? Mau ngalah? Mau tahan? Jadi kita percaya bahwa kalau kita mau mengalami the extraordinary journey with God, kita perlu usaha, effort. Kita perlu juga berserah. Dan kita terus bertahan, perseverance. We are an ordinary people with an extraordinary journey with God. Kita perlu sadar bahwa kita ini juga manusia biasa, betul? Ada banyak hal biasa yang ada di dalam kehidupan kita melekat, ya. Baik itu aspek kesehatan kita, aspek pekerjaan kita, aspek kehidupan spiritual kita. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, perjalanan ini akan semakin indah, semakin luar biasa. Dan kita melakukannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau repot sedikit demi Kristus. Kita mau ngalah demi kebenaran. Dan kita mau tahan. Kita gak terburu-buru mengambil keputusan kalau itu tidak berdasarkan dengan firman Tuhan. Atau mungkin itu tidak dalam kesepakatan. Ya, kemarin kebetulan saya ada cerita. Suami mau mengambil keputusan tetapi istrinya belum setuju. Gimana ya? Lalu saya bilang, tunggu sampai sepakat dulu. Tahan dulu. Tahan saja.
Kalau nggak tahan aja mengambil keputusan yang mungkin istrinya nggak sepakat, maka hasilnya runjang. Tetapi perjalanan kita mau kita luar biasa kan, maka kita perlu tahan, sehingga kalau dalam mengambil keputusan kita mungkin perlu tahan, sehingga kita perlu ada di dalam kesepakatan. Atau bahkan keputusan kita ambil ini, kalau misalnya kita buru-buru justru menghasilkan hasil yang tidak baik. Amin. Jadi pertanyaannya, berapa banyak kerepotan kita yang sudah kita lakukan dan perlu kita lakukan lebih lagi. Dalam tanda kutip ya, kerepotan ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan berapa besar penyerahan diri kita ya di hadapan Tuhan, melepaskan segala keberhasilan kita, melepaskan segala kegagalan kita, melepaskan setiap pengampunan kita, sehingga kita bisa dengan lenggang berjalan, mengalami perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Seberapa kita bertahan untuk menghadapi hal-hal yang gak nyaman, yang Tuhan mungkin izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita, membentuk karakter kita. Apakah kita mau tahan? Seperti di perjalanan, sekali lagi ini analogi yang sangat baik menurut saya. Repot dengan rambu-rambu ya. Kalau misalnya kita bayangkan, misalnya ya saya ngebayangkan keluarga saya pernah juga liburan ya ke luar kota, perjalanan yang sangat jauh, kita punya tujuan, excited di awal, betul? Wah, mau liburan nih. Tetapi kalau di perjalanan udah semakin tengah-tengah, waduh kok gak nyampe-nyampe, betul? Kadang-kadang semangat kita mulai turun, capek gitu. Tetapi kita harus tetap jaga kerepotan kita. Kita gak ngebut di jalan, kita tetap melihat rambu-rambu dan mematuhi segala rambu-rambu yang ada, betul? Repot kan? Tapi itu perlu kita lakukan. Ngalah mungkin tadi banyak yang lebih cepat lajunya gitu ya, tetapi kita bukan soal cepet-cepetan, ya kan? Tetapi kita mau sampai dengan waktu yang baik. Atau mungkin kita perlu tahan, ada orang yang nyebrang misalnya ya. Di tengah perjalanan banyak yang terjadi ya. Di tengah perjalanan banyak hal-hal yang bisa kita alami. Mungkin palang kereta api misalnya. Ya kan, kalau misalnya kita lihat banyak orang yang nerobos tiba-tiba, nggak tahan pengen cepet-cepet nyampe. Tapi punya potensi apa? Membahayakan hidupnya. Sama seperti dalam kehidupan kita juga. Jangan sampai kita membahayakan kehidupan kita karena kita nggak mau tahan. Amin. Kita perlu sabar sebentar. Saya tidak tahu saudara ada di titik mana, tapi saya membayangkan kehidupan saya juga sama. Saya tadi cerita bahwa saya bertobat ketika saya umur mungkin 18 ya, belasan. Nah, saya masih SMA. Along the way banyak terjadi hal-hal yang membuat dinamika, betul, di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana spiritual life kita dibangun. Mungkin kadang kering, kadang bersemangat lagi. Tetapi kita mau serahkan, kita mau percaya bahwa kita ini orang yang biasa ini, kita mau terus ada di dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan saya ada momen-momen ini personal aja ya. Ada saat-saat di mana juga saya rindu Tuhan. Ya, dan itu membangkitkan. Dan saya mau ajak saudara untuk nyanyi lagu ini. Sebenarnya ini lagu jarang sekali dinyanyikan di ibadah umum. Saya boleh undang para penyanyi yang juga mungkin mengalami masa-masa itu. Ya, jadi kita harus terus mengalami Tuhan. Saya sangat sepakat dengan apa yang dibagikan sama Ko Hendro di awal. Sangat pas. Tetapi di dalam perjalanan kita terus harus deklarasikan. Perjalanan kita tidak tahu. Ini seperti bukan khotbah di rumah duka ya. Saya memang kemarin juga bilang sama istri, saya mau share ini, tapi kok kayak khotbah di rumah duka ya. Seperti Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, betul.
Terima kasih. Kita juga mau sampai tujuan finish sama seperti Paulus, finish well. Tetapi kita juga mau mengalami perjalanan yang jangan yang ancur-ancuran, ya kan? Tuhan janjikan kehidupan yang berkelimpahan, dan kita hanya bisa lakukan itu ketika kita bersama dengan Tuhan, karena kita ordinary.